Popers Indonesia dimanapun kamu berada, Kaligata udah sembuh. Kembali lagi bersama gue Jack Stephen Austin, is in the house yo. Di sini seperti biasa akan menemani waktu luang lu semua. Dan film yang akan gue ringkas kali ini berjudul Intruders. Film ini dirilis di Amerika tahun 2015, bergenre horor dan thriller yang disutradarai oleh Adam Sandler. Nah, film horor thriller ini menampilkan karakter yang melakukan social distancing, yaitu Anna Rock yang diperankan oleh Beatrice Graff yang menderita agorafobia. Agorafobia ini adalah memiliki rasa takut terhadap ruang terbuka, sehingga orang yang mengidapnya tidak punya rasa ingin untuk keluar rumah. Lanjut, Anna belum meninggalkan rumah 10 tahun sejak ayahnya meninggal. Hingga suatu hari, ada 3 perampok datang ke rumahnya. Dan bagaimana kelanjutan ceritanya? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja squeeze lur. Scene diawali pada malam hari di sebuah kamar di mana Anna sedang melihat kotak yang berisikan kunci. Tidak lama, Anna merasa ada sesuatu di luar rumahnya, dan ternyata itu adalah Conrad. Conrad adalah saudara laki-laki Anna yang menderita penyakit kanker pankreas. Anna merawatnya dengan penuh keikhlasan karena Anna sangat menyayanginya. Anna pun menderita agorafobia parah semenjak ayahnya melarang Anna untuk pergi keluar rumah selama 10 tahun sampai ayahnya meninggal, sehingga membuat Anna menderita penyakit tersebut. Oleh karena itu, Anna selalu memesan makanan lewat GoFood yang dikirim setiap hari oleh Danny yang berteman dengan Anna. Malam pun tiba. Saat Anna sedang akan tidur, Anna dikagetkan oleh alat bantu ini. Gue kurang tahu namanya. Apa mungkin itu handytalk yang sering digunakan oleh Bapak Linma saat bekerja ya? Lanjut. Lalu, Anna bergegas menuju Conrad. Namun, nyawa saudara laki-lakinya itu tidak tertolong. Lalu, kakaknya mencoba mendorongnya untuk pindah dan meninggalkan rumah setelah Conrad meninggal. Kemudian, Anna dan Danny saling berbincang mengenai hal itu. Danny mengatakan akan pergi dari keadaan yang membingungkan, dan Anna mencoba membantu Danny dengan menawarkan sejumlah uang sebagai kesempatan untuk Danny bisa melarikan diri dari keadaan, tapi Danny menolak. I can't take this. Dan pada hari pemakaman Conrad, Anna terkejut dengan kedatangan 3 pria yang tidak dikenalinya. 3 pria itu adalah JP, Perry, dan Vance. Karena Anna merasa terancam bahwasannya mereka akan melakukan sesuatu hal yang buruk kepada Anna, lalu Anna mencoba berusaha bersembunyi. Find her. Namun usaha itu gagal ketika para perampok itu memecahkan kaca yang membuat Anna kaget dan lari. Ketika Anna ingin keluar, dirinya merasa tidak bisa melakukan hal itu karena agorafobia yang dideritanya selama ini. Dan mereka pun merasa heran mengapa demikian.
Akhirnya, Ana ditangkap dan diselatip. Dan para berdebah itu mulai mencari harta yang dimiliki Ana. Saat Ana dipaksa keluar oleh Perry, No, no, no! yang membuat dirinya kencing di celana, Ana disuruh untuk mengganti celananya, namun ia tidak bisa melakukan hal itu karena kakinya terikat. Lalu Vance membuka ikatannya dan datanglah Danny. Please, she wasn't supposed to be here. Please. What looks like you? What are you doing? Memanfaatkan kelengahan Vance, akhirnya Ana berhasil melarikan diri. Come on. Listen, you cannot be here. You gotta get out of here, okay? Listen, you cannot be here, Danny. Dan Vance mulai mencari Ana kembali. Namun, tidak lama setelah Vance menemukan Ana membunuh Vance dengan barang benda tajam yang ada di dekatnya. Kemudian, Ana membawa mayat Vance ke ruang bawah tanah. Karena ada suara dan darah yang mencurigakan, dua lainnya pun pergi ke ruang bawah tanah, dan Ana mengaktifkan tombol yang bisa menarik tangga kembali. Setelah itu, Ana bertanya kepada Danny, "Mengapa mereka bisa datang kemari sesaat setelah aku memberimu uang?" Danny menjawab, "Aku memberitahu Vance tentang uang itu, bahwa ternyata Vance adalah temannya Danny. Tapi Danny tidak ada niat ingin merampok Ana, namun Ana tidak percaya. Akhirnya, Ana mematahkan kedua jarinya, lalu mendorongnya ke ruang bawah tanah, membuat lututnya terkilir saat jatuh. If you meant what you said in there, It's bad. Di sisi lain, Ana sedang mengawasi mereka menggunakan sistem pengawasan. Lalu Ana membujuk JP untuk masuk ke kamar tidur dan menguncinya, agar JP dan Perry terpisah. Dan ketika Perry coba untuk melarikan diri, Ana langsung memukulnya dengan palu, namun Perry masih sempat menyerang Ana. Walaupun serangan palu Ana ada delay-delaynya sedikit, tapi akhirnya Perry meninggoy di tangan Ana. Kemudian, Danny mencoba melarikan diri dan menemukan Perry telah terbunuh di lemari es. Lalu, ada seseorang yang datang ke rumah Ana. Dia adalah pengacara Conrad yang ketika itu pernah datang ke rumah Ana meminta Ana menandatangani surat persetujuan bahwa ia adalah pengacara yang disewa Conrad. Namun Ana menolak. Lanjut. Pengacara Conrad datang untuk memeriksa Ana. Ana mencoba untuk bertingkah normal, tapi pengacara itu curiga ketika ada suara seperti orang yang menggedor-gedor pintu. Ana mengatakan itu hanya radiator tua yang sedang dikerjakan Danny di lantai bawah, dan lalu pengacara itu pergi. Kemudian, Ana menjebak Danny dan JP di suatu ruangan. Saat Ana melihat kamera, JP mengatakan bahwasannya Conrad adalah seorang pembunuh berantai yang memikat korbannya ke ruang bawah tanah dan membunuh mereka. Sementara Ana tahu tentang hal itu, dan Ana menyela tuduhan JP bahwasannya semua korban mereka adalah penganiaya anak. Seperti ayahnya, ia ingat ketika kisah pelecehan ayahnya terhadap Ana dan Conrad membunuhnya. Setelah itu, Ana merasa Danny bukan orang jahat. Setelah dipatahin jarinya, didorong Ana dari lantai 2 sampai tempurung lututnya kegeser, dan nyuruh Danny masuk ke lemari. Danny manggut-manggut aja tuh, dan gak nyerang si Ana. Emang sih kadang cowok lemah di hadapan cewek, tapi lebih lemah lagi kalau si cewek udah kayak gini nih. Lanjut. Dan karena Ana merasa Danny bukan orang jahat, Ana akan melepaskan Danny jika ia membunuh JP. Tapi Danny menolak. Akhirnya,
JP merebut pistolnya dan mengarahkannya kepada Danny. Anna yang tidak ingin Danny mati akhirnya membukakan kunci pintu keluar dan JP melarikan diri. Hanyut dalam emosi, akhirnya JP memutuskan untuk kembali menghukum Anna. Dia menyerang Anna, mencekik Anna, dan akan melakukan pengenceritan ketika Anna sudah tak berdaya. Tidak lama, Danny datang dan mengalihkan perhatian JP. Tidak menyia-nyiakan kesempatan ketika JP lengah, Anna dengan cepat mengambil pistol yang ada di saku celana JP dan menembaknya. Setelah itu, Anna melepaskan Danny dan memaafkan Danny. Kemudian, Anna mencoba untuk melawan agorafobianya dengan cara keluar dari rumah itu. Dan Anna pun membakar rumah itu untuk menghilangkan semua kenangan pahit dan tamat. Bilang kalau